Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Antika Dian Cahaya. You can call me Antika NPM 822411210 from Management Class 22E, Indonesian Technocrat University. Here I will explain the SCON material, namely Technopreneurship. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Technopreneurship. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian Technopreneurship. Istilah Technopreneurship itu hadir karena adanya penggabungan dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur. Artinya, Technopreneurship adalah seseorang yang membuat peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Dalam dunia entrepreneurship, teknologi dianggap sebagai sebuah peluang yang dapat diidentifikasi dan digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Technopreneurship ini adalah sebuah terobosan untuk menciptakan sebuah dunia baru dalam berbisnis, karena fokus dari Technopreneurship ini adalah mengembangkan bisnis berbasis dan terintegrasi dengan teknologi, sedangkan entrepreneur fokusnya adalah bagaimana menciptakan inovasi bisnis dan menciptakan peluang usaha yang ujung-ujungnya adalah meningkatkan revenue. Secara umum, tujuan utama menjadi Technopreneurship adalah memaksimalkan potensi bisnis dengan mengintegrasikan kecanggihan teknologi saat ini. Adapun tujuan-tujuan lainnya yaitu yang pertama yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbisnis, kemudian yang kedua ada mendorong kemajuan teknologi, yang ketiga ada untuk mendongkrak perekonomian atau membantu perekonomian. Kemudian ada yang kedua, saya di sini akan menjelaskan apa sih perbedaan antara technopreneur dan entrepreneur. Pasti di sini kalian bertanya-tanya, apa perbedaan entrepreneur dan technopreneur? Di sini kita akan membahas bersama-sama perbedaan entrepreneur dan technopreneur. Entrepreneur dan technopreneur merupakan dua istilah yang mewakili kategori bisnis yang berbeda, meskipun meskipun dalam praktiknya keduanya sama-sama berhubungan dengan inovasi dan resiko bisnis. Perbedaan utama antara technopreneurship dan entrepreneur yaitu terletak pada fokusnya masing-masing. Entrepreneur berfokus pada bisnis secara keseluruhan, sedangkan technopreneur berfokus pada teknologi dan inovasi. Secara spesifik, perbedaan antara technopreneur dan entrepreneur dapat dilihat dari 4 dimensi. Yang pertama yaitu produk, yang kedua ada fokus, yang ketiga target pasar, dan yang keempat ada manajemen. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama perbedaan 4 dimensi tersebut. Yang pertama ada produk. Yang pertama produk. Technopreneur itu cenderung menciptakan produk yang inovatif dan unik seperti perangkat lunak, perangkat keras, atau produk elektronik. Sementara itu, entrepreneur itu lebih fokus pada pengembangan dan penjualan produk yang sudah ada atau produk yang lebih umum. Kemudian di sini saya akan juga menjelaskan yang kedua, fokus. Technopreneur itu lebih fokus pada inovasi dan teknologi dan pengembangan teknologi baru. Sementara entrepreneur itu lebih fokus pada pengembangan strategi operasional yang baik. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan secara singkat bagaimana membangun jiwa technopreneurship. Yang pertama ada kemandirian, kedua yang kejujuran, ketiga ada ketangguhan, yang keempat ada kreativitas, yang kelima ada iklim yang kondusif. Kemudian ada landasan technopreneurship. Yang pertama itu satu, berangkat dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perkaya diri dengan ide dan inspirasi atau inovasi. Yang ketiga yaitu rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Yang keempat yaitu tambahkan value pada produk.
Kemudian di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan apa sih skill yang harus dimiliki oleh seorang technopreneur. Untuk menjadi technopreneur yang sukses, kita juga perlu memiliki skill penyelesaian masalah. Dalam proses membangun bisnis, tak semua jalan akan berjalan lancar. Pasti banyak permasalahan terduga yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita dituntut memiliki skill ini untuk agar bisa berkembang dan terus bertahan. Kemudian yang kedua itu ada kerja sama tim. Technopreneur sukses bukan ia yang bisa menjalankan bisnisnya secara mandiri. Berjalan sendirian justru akan membuat kita kesulitan berkembang. Secara technopreneur itu bisa dikatakan berhasil jika ia mampu membuat tim yang kompak. Tim yang berjalan beriringan akan membuat tim akan semakin kuat atau bisnis akan semakin kuat. Tim yang kuat itu terdiri dari orang-orang yang berbagai latar belakang berbeda yang bekerja sama mengembangkan perusahaan atau sebuah bisnis agar bisa lebih maju lagi. Kemudian ada yang ketiga, ada decision making atau pengambilan keputusan. Bisnis adalah sesuatu yang dinamis dan bergerak cepat. Seorang technopreneur perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan peluang yang ada. Sekali peluang datang, ia tak akan datang dua kali. Oleh karena itu, technopreneur harus cepat mengambil keputusan ketika peluang itu datang. Kemudian di sini saya akan memberitahu apa sih contoh kegiatan entrepreneur. Beberapa usaha yang meliputi technopreneurship antara lain produksi alat berbasis teknologi, software, menciptakan layanan berbasis teknologi, hingga menciptakan media sosial. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu memproduksi alat teknologi. Produksi peralatan teknologi ini antara lain pembuatan smartphone, gadget, laptop, dan alat teknologi canggih lainnya. Contoh technopreneur dalam bidang ini itu seperti Steve Jobs yang mendirikan Apple dan Elon Musk yang beliau yaitu pendiri Tesla. Kemudian yang kedua yaitu pembuat software. Tokoh entrepreneur sukses dengan pembuatan software antara lain Bill Gates dengan perusahaan Microsoft. Produk dari Microsoft tentu banyak sekali yang kita gunakan saat ini dan ada banyak sekali manfaatnya, seperti Microsoft Windows, Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, kemudian dan yang saat ini sedang berkembang memproduksi hardware. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan media sosial. Salah satu bagian dari technopreneur adalah menciptakan media sosial seperti Mark Zuckerberg yang sukses dengan Facebook dan Instagram. Di Indonesia ada juga Andrew Darwis yang mendirikan Kaskus sebagai forum diskusi hingga jual beli. Kemudian yang keempat ada membuat layanan teknologi. Di Indonesia kita kenal sosok Nadiem Makarim yang sukses dengan mendirikan Gojek. Bukan hanya sekedar ojek online, Gojek juga itu memiliki layanan untuk kegiatan sehari-hari. Ada juga Ahmad Zaki. Beliau adalah seorang pendiri Bukalapak atau Belva Devara yang mendirikan Ruang Guru. Kemudian ada juga peluang technopreneur bagi masa depan. Dalam laman Kominfo Go.id disebut bahwa industri kreatif merupakan sektor dengan prospek cerah. Para lulusan di bidang teknologi, komunikasi, dan informatika atau ICT berpotensi besar untuk mengembangkan ilmunya untuk berwirausaha atau menjadi technopreneur. Technopreneur diharapkan mampu untuk memberi nilai tambah pada sumber daya yang di sekitarnya. Karena saat ini yang lulusan dari IT itu sangat sedikit atau bahkan sangat minim, dan sehingga ini menjadi sebuah peluang yang besar.
Dengan demikian, teknopreneur itu dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu tadi penjelasan singkat saya tentang materi entrepreneur, tentang technopreneurship. That's my brief explanation about technopreneurship. If any of my words or action are wrong, I apologize. That is all, and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.